عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Shadaqallahul Adzim. Sama-sama dihormati Bapak Direktur PT BPR Parianan beserta Ibu Wakil Direktur, Bapak-bapak para direksi BPRC Kabupaten Tanah Datar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka milad PT BPR Parianan yang ke-21. Bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan, keluarga besar PT BPR Parianan yang pada hari ini yaitu milad atau ulang tahun yang ke-21. Ibaratkan anak ini sudah mulai menginjak atau sudah tahap dewasa, dan kalau laki-laki lapatui babini, dan kalau yang perempuan lapatui balaki. Berarti alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi ini sudah merupakan hal yang sangat meningkat dan perlu kita tingkatkan, terutama di dalam kebersamaan, di dalam meningkatkan aktivitas untuk pembangunan, untuk kegiatan dari kegiatan program PT BPR Parianan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang sangat kita muliakan, anak-anak kita dari Panti Asuhan Aisyah Muhammadiyah beserta pimpinan beliau. Ini hadir juga Pak Haji Yunan. Pak Haji, nak panti ya? Boleh. Anak yatimnya? Ayo, Pak nama tiada tidak boleh. Beliau ko sahabat Ambo sekaligus senior Ambo yang acu Ambo ke Makkah. Kemudian anak kita dari Panti Aisyah Muhammadiyah, kemudian dari Panti Ade Irma Suryani. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan doa beliau dikabulkan, terutama dimohonkan PT BPR Parianan menjadi PT yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Direktur, Bapak-bapak, pimpinan BPR se-Kabupaten. Saya sedikit diminta untuk menyampaikan tausiah. Kira-kira yang akan aku sampaikan. Kira-kira Pak. Ada kita sampaikan. Pertama tentu kita milad itu kan ulang tahun lah 21 dan umurnya PT BPR Parianan. Kita pesankan bapak-bapak dan ibu-ibu, Ambo memberikan tausiah, bukan menceramah, tetapi menyampaikan tausiah, mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau terlupa, dan memberitahukan kepada bapak-bapak ibu-ibu kalau belum tahu. Nah, cuma itu. Jadi tidak ada istilahnya memberikan namanya penceramah,
Coba kembali bapak-bapak, ibu-ibu, ya tentu dari bermacam-macam latar belakang kita, maka saya akan sampaikan secara umum tausiah ini dalam kondisi dan situasi kita pada saat ini. Ada 6 faktor yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan kita. Ya, saya sambung apa yang disampaikan oleh Pak Direktur untuk menyemangati kita ke depan. Ada 6 faktor yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan atau pola kehidupan manusia, sehingga manusia itu sangat merugi di dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salah satu tujuan kita hidup di dunia ini adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa yakin? Nah, untuk itu kita kutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sittatu asya tuthbitul amal. Ada 6 faktor yang menyebabkan rusaknya nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Ini Bapak Ibu, yang menyebabkan rusaknya, ini yang kita cari. Nilai-nilai kehidupan kita, nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, al-istighal bi uyubil khalqi. Apa yang sedang menjangkit di Indonesia? Al-istighal bi uyubil khalqi. Orang yang sibuk membicarakan aib orang lain. Mana betul? Mana dulu? Ibu-ibu yang hadir itu ada pengunjung. Yang di dalam ruangan itu pengunjung juga. Di rumah lain. Aceh ada pengunjung menunjuk. Bu, kalau menurut ibu-ibu kami dan apa-apa, pengunjung loh. Lebih parah loh daripada. Tapi tidak apa-apa sigor lah. Di mana tuh? Ya. Itu apa Ibu? Baik menjamu misalnya. Aduh, orang kawan atau keluarga kawan meninggal. Kadang-kadang kita itu yang tak memahami baik takziah itu. Ya kadang-kadang hanya sampai di bawah saja, di bawah duduknya duduk lagi. Atau ke kotanya, kota mancing, kota buru, apa-apa. Kali, banyak otak. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Kalau bapak dan ibu pada hari H itu, misalnya ada keluarga atau tetangga atau orang lain atau orang tua saudara kita yang meninggal, kita sampai di situ, nanya ke rumah itu dulu, bukakan wajahnya, lihat kemudian doakan. Setidak-tidaknya dibacakan saja Al-Fatihah. Kalau yang laki-laki kan doanya Allahumma ufir lahu. Kalau yang perempuan Allahumma ufir. Itu aja. Selesai doa kita tutup dan kemudian baru kita duduk. Baru mau keluar, mau ke bawah, mau ke sama-sama, baru kita bertanya. Sebab begini Bapak Ibu, siapa orang yang ikut baik mendoakan, baik itu melihat, mencangkur satu cangkur kuburannya, merobek satu robek kain kafannya, mengambil satu gayung air mandinya, mengangkat kerondonya, mengantarkan ke kuburannya, maka diberi pahala oleh Allah, kata Rasul, 3 kali besarnya daripada bukit Uhud. Para kan gadang palu. Nah, dan 3 kali besarnya daripada bukit Uhud. Bukit Uhud itu 7 kilo panjangnya. Yang kedua,
pembicaraan orang yang berada di sekitar kematian mayat itu didengar oleh malaikat dan diaminkan. Kalau dia ketawa terbahak-bahak, kalau dia bergunjing, maka doanya maka apanya itu didengar oleh malaikat, menjadi permasalahan bagi si mayat. Tetapi kalau ucapannya yang baik, ucapannya doa, dan doanya itu didengar oleh malaikat, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah, menjadi penolong bagi si mayat. Saya yakin apa? Pasti kau nak dengar bagian. Anak ibu, jangankan orang lain, Pak. Ini bangsa kita sekarang ini gonjang-ganjing persoalan apa? Karena dia sibuk membicarakan aib orang lain, sementara dirinya tidak pernah dia bicarakan. Kalau kita tahu orang Minang, tungau di sebarang lawi, tanpa gajah di Purwomato, ada Pak karyawan tuh spesialis mempemuncingkan direktur. Tapi tak zikor Pak. Tuh ya. Ada loh Pak. Kalau guru ilmu pagunjian kepala sekolah. Kalau kami dulu sampai kuliah Pak, ada dosen Pak, badannya barunya gak ada. Jadi nyutik majar melelo Sarawak tuh. Ada kawan petong tuh mulai kuliah. Barangkali apa mungkin Sarawak berarti 50-an. Sementara dia, nah ini yang kita apakan? Kita dalam rangka milad ini, pertama jangan kita sibuk dengan orang lain, tetapi sibuklah dengan urusan kita, dengan pekerjaan kita. Orang yang kita bicarakan kata Allah belum tentu dia yang lebih baik daripada kita. Bapak lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperolok-olokkan, janganlah kamu mempergunjingkan suatu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kamu pergunjingkan itu belum tentu kamu yang baik daripadanya. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula kamu mempergunjingkan seorang wanita dengan wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang kamu pergunjingkan itu belum tentu kamu yang lebih baik daripadanya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu panggil memanggil. Wala tanabazu bil alqab, dengan gelar yang tidak baik. Waduh kawan-kawan, namanya badu tambah badu atai. Dengan gelar-gelar yang tidak baik. Panggillah nama kawan itu dengan gelar yang baik. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangankan orang lain, suaminya, istrinya, mamanya, orang tuanya, mereka bicarakan kepada orang lain. Suaminya bicara kurangnya pengunjung. Berarti ibu ada punya suami, tidak punya suami itu menunjuk. Berarti dia punya suami itu, anak hatiwa tu. Nah, ya, bagi yang tak punya suami bisa bercarian. Bukan ketua itu di tanah datar. Ketua majelis taklim. Ada di BKM Teluk digosok ini. Tapi siap lapai 82 pun. 32 leh. Dan 2 ko siap bujang baru. Ya, ane siap bola 78. Ya. Itu bari menjamu menabi le bari beralih menabi menjamu lagi boleh. Apa tadi ibu yang punya surat? Ko Pak Bu, acok nak ibu minta maaf ke laki. Kau sampai lah.
salah satu syaratnya perempuan itu masuk surga taat dan patuh kepada suaminya dan tidak membicarakan aib suaminya. Ini hadis yang paling sahih, Bapak Ibu. Perempuan yang baik apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Lihat coba mana nanti minta maaf daripada minta binti. Ada jamaah buat tanya Pak. Ada jamaah buat tanya. Sambil lalu juga minta maaf kalau dia waktu bausa. Pas sambil lalu di tembok, dia duduk di kursi. Akhirnya ngomong ya. Kalau waduh dia minta maaf itu tidak boleh, tidak ikhlas. Apa cara Ustaz? Contoh. Coba sampai. Ibu basia ke laki ibu, ambo bayinya Ustaz. Panggilan laki itu di Minangkabau Pak ada dua balik panggilannya. Bayinya, bawa, baoi, bae, bapak, bapapi, baya, bauda, babang, bapak, bapak saja. Ada yang paling aneh bagai apa anak orang. Enggak apa anak itu, apa anak orang. Katanya kawan, apa anak orang juga? Apa anak orang banyak orang ya. Jadi kalau ditanya apa anak awak, aku Ustaz malu minta maaf kalau dia bosan. Kalau lakinya malu minta maaf, kalau laki kawan malunya. Kalau dia laki masalah ujungnya segede. Kalau dia laki kawan kamu ya kayak lamur. Laki kawan tapi luar salah nanti laki 24 jam bergaul. Kadang-kadang laki beka kantu beka radio nyicipin belum. Pada orang kaya, upaya mengenai dulu. Kalau dulu tidak tanggung-tanggung lepak bu naik otot bimbing turun otot bimbing sanggu sebenarnya otot bimbing. Orang dulu kan pakai sanggu. Bukan tidak pakai sanggu, umat Islam di Indonesia itu sejak bukti mati. Bukti dulu tak tangguh kadang sanggur. Inilah makanya muncul lagu dulu di Minangkabau. Jalir-jalirlah deh udah rumah orang di Subala. Lagunya dah awak baak. Dek kelano cuma cari cuma ada nanti ibu dulu kamu ada. Dia balik sanggup dari kalian. Tidak diukur kemampuan lakinya. Akhirnya pakai jilbab lalu lain. Dulu woi bukan main. Baik ke pasar naik oto bimbing turun oto bimbing. Tapi jak polisi mangko tajam dulu di pasar tak kiling kaki balarian kata kawin cari. Kalau kini jarak jalan 20 meter. Kenapa? Turun di auto nyoba berjalan dulu. Dan ibu, aku balik di pasar, aku nambah jinjil, aku nambah setelahnya baju jujur, aku nambah kapi asal murid menjadi jadi. Coba mulai patah aja. Kajar tuh kayak. Kecorai Pak, rumah Pak jatuh menjadi kepala. Mana ngunyuk berjalan dulu. Ini negara-negara yang perlu bimbing antara bujang-bujang. Ini kena bujang gadi nana coba bimbing apa? Jadi bimbing darah, gue batu darah, telingo nyari yang. Kalau orang sakit banyak tahun-tahun baru hanya cari. Bimbingan di tepi pantai aku selalu. Jadi ibu, kamu maju minta maaf satu sana. Baca rosa, ibu di rumah ibu kecewa. Kok malu hampir anak, hampir cucu, hampir binatu, timbau lagi ibu ke dalam kamar. Kapan perlu ujian pintu duduk dari kasur baru-baruan tak meneleh-neleh untuk tadi. Kalau masuk sungguh minta maaf ke laki meneleh-neleh. Ya mama ya. Lama di hutan. Paknya nangis itu. Ya, tujuan tangan ibu, ya Pak di dawe lo. Ibu pasti ke laki ibu, ambo bayinya. Binyo. Ambo minta maaf ke nyonya. Kalau ada kata-kata yang boleh menyinggung perasaan binyo, ya gimana dehnya? Anak apa jadi kayu lo balese? Kamu orang rumah minta ayo, lo masalah kalian? Dan apa minta lo maaf, iya bu. Waduh kata-kata yang boleh menyinggung perasaan ibu, waduh piring melayang, waduh santunan kata. Ayo gimana ibu? Karena itu apa-apa pun yang bingung perang maka panjangan. Tak pernah santun kepada anak dan istrinya. Marah po maka panjangan. Nyobelang kianan di simu kepeluannya. Kapalannya ibunya sudah.
Jawa dia apa? Kapaluan dia mau pilih apa dia? Kalau sudah Pak. Bil hikmah wal mau'izah. Jadi itu dalam kehidupan berkeluarga itu kata Rasul bil hikmah wal mau'izah. Lemah lembut, bijaksana. Rasulullah Pak, Bu, 63 tahun umur Rasulullah tidak pernah berkata-kata kasar sekalipun kepada istrinya, apalagi kepada orang lain. Rasulullah memanggil istrinya luar biasa. Apa panggilannya? Ya Humairah, hei istriku yang kemerah-merahan. Wajah istri Rasulullah itu kemerah-merahan, panggil ya Humairah. Ada ibu-ibu, ada pak-pak tanya gambar Pak Ustaz, kalau hitam ini Pak Acur ibu. Hei istriku yang hitam legam yang Kamerun. Kamerun itu artinya kame dan harum. Kamerun dari Sudan itu loh. Kamerun, kame, harum. Ini apa ibu-ibu? Kalau kita lihat sering sibuk membicarakan orang lain salah, apalagi dengan keluarga. Saling percaya. Kalau ibu percaya kepada suami, suami percaya kepada istri, dimanapun dia bekerja, apapun pangkat dan jabatannya, insya Allah dia aman. Itu satu. Yang kedua, terlalu banyak kita bukan Bapak Ibu. Yang kedua, waqastul qalbi. Berbanyak ini Pak. Yang merusak nilai-nilai tatanan kehidupan kita saat ini yang paling banyak adalah yang kedua, waqastul qalbi. Orang yang kesat hati. Kalau bahasa Allah buswati. Mencari orang sana susah, mencari orang susah susah. Kejagi SMS senang mencari orang susah, susah mencari orang sana. Naik pakai orang hanya sakit, tapi yuk jangan itu di sana itu bitung entalan pak itu. Tidak perlu curiga. Kawan awak dapat nikmat naik pangkat, alhamdulillah. Syukur ya Pak, apa naik pangkat. Doa kalau Bapak mudah-mudahan tercapai lu dia bos seperti apa. Barakat indah. Anak ibu sekolahnya tinggi berhasil, alhamdulillah Bu. Anak ibu tamat sekolah, alhamdulillah berhasil. Tuhan lu apa ya Bu, mudah-mudahan anak ibu seperti anak ibu. Itu udah sakit itu. Ya, jadi nak semua Bapak Ibu, ambo belum pernah menemukan ada bengkel hati. Kenapa pas sudah Bapak Ibu bengkel hati? Keliling-keliling ambo di Sumatera Barat, lo bahkan keluar Sumatera Barat, tidak pernah bertemu dengan ambo bengkel hati. Kalau bengkel sepeda, bengkel Honda, bengkel oto, bengkel hati. Aman naco ondawa rusak daripada mati rusak. Kalau on dapat onda ibu rusak merepet-repet bunyinya, awak kalian ke bengkel. Akhirnya orang bengkel, kau dapat onda ibu dua kemungkinan. Dan merepet. Kalau tidak buat businya kumur, tidak karburator tersumbat. Orang kalau tersumbat karburatornya bila merepet-repet. Hati-hati Pak. Kalau karburator Honda tersumbat, nyobarasian karburator dalam bengkel, nyobarasian businya, nyopasangan balik, nyoidir Hondanya, lancar bunyinya, sanang orang menangga, lama orang membawa. Tapi kalau ibu apa nengilo merepet-repet baka panjangan, akan apa dia? Nengilo merepet-repet dia Pak. Gara-gara kelupa batu gini malaga mudik melentung malah menyasar siang bamanu orang tak salah tu nanti disinggung. Atau nak supik seorang lambung tidak tahu diuntung. Itu namanya ini. Gila merepet-repet baka panjang itu. Gila baturu-turu baka panjang tak tentu arah ya. Angkat dia pun Pak. Dunia aku dah masalah serius. Perbaikian. Makanya Rasulullah ingatkan hati manusia ini terbagi kepada 3 golongan besar. Pertama, qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang berhasil. Orang kalau berhasil hatinya Pak nampak di wajahnya. Seperti apa ibu-ibu Pak. Aku berhasil hati anak-anak aku. Ibu-ibu kau berhasil hati. Kalau mencari bantuan mau masuk surga ibu-ibu misalnya.
Jadi kalau mencari munculnya ragu. Jadi hati itu yang pernah berhasil, tapi lagi dikejar oleh Beta tahu orang ini. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Tapi ada orang dekat di hati, jauh di mata. Jauh di mata, dekat di hati. Ini yang sangat luar biasa. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik. Parasilah hati awak. Yang kilo sakit juga. Oh kawan di rumah sakit juga hati. Kawan yang pangkai sakit juga hati. Kawan karajo sakit juga hati. Anak kawan berhasil sakit juga hati. Kawan polioto sakit juga hati. Kawan baranak sakit juga. Yang baranak itu nggak sakit. Banyak orang itu sakit juga hati. Anak banyak laki mencari anak, laki orang itu dapat. Tak beranak orang ini, tak beranak piti banyak mengalirnya. Aduh ya. Qalbun itu yang kedua. Yang pertama qalbun salim dan yang kedua qalbun mari, hati yang sakit. Neng kilo sakit hati baka panjangan. Kawan di rumah sampai rumahnya heboh dengan sakit hati. Dek sakit hati, sakit. Palarian ke rumah sakit. Hati-hati Pak, apa ibu kalau karburator tersumbat, kencong ucung layu tangan. Kurang satu ruko Pak, karburator tersumbat. Karburator yang paling tersumbat, pikiran. Itu salah satu yang paling utama penyebabnya adalah orang surah adalah pikiran dan makan. Banyak kata sumbat, kan seterusnya karburator itu tersumbat, kan lancar jalannya. Ya kan, kilo sakit hati juga kawan. Nah, tengok dek sakit hati apa lagi yang rumah sakit. Kawan di sebelah apa mencari ini di rumah sakit, tiba di rumah sakit mencari itu lo ibu mencari itu. Bu, kurang yang mengambil rumah rancak di samping rumah ibu tadi ini udah sampai rumah ibu tuh bu. Pagi tadi yang bukan kamari, tiba atau setannya dua. Langsung mati. Itu namanya qalbun mari. Yang ketiga, hati manusia. Qalbun mayyit, hatinya mati. Aku nak boleh babayo. Kalau sakit hati bisa. Kita bina dengan bertaubat, dengan banyak kita berzikir, berdoa. Dikatakan oleh Allah, dekatkan diri kepada Allah kalau hati ingin baik. Ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya peliharalah hatimu, ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang hatinya baik ini adalah orang yang hatinya selalu ingat dan dekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kita perbaiki. Jangan sampai hati mati. Kalau hati mati, berarti hatinya buta. Ingat Bapak Ibu, anak-anak sekalian, buta hati lebih berbahaya daripada buta mata. Kalau seandainya kata Rasulullah disuruh pilih oleh Allah salah satu dari yang dua, mana yang kalian suka, buta hati atau buta mata? Apa kata Rasulullah? Lebih baik buta mata daripada buta hati. Lebih rancak buta mata daripada buta hati. Kalau buta mata Pak bisa jadi presiden. Gus Dur. Ya tak ada presiden buta. Indonesia ko lah lengkap di itu alalo ng puto, alalo ng kadang, alalo ng ketek krempia dolo. Lengkap. Jika ketika Pak Gus Dur jadi presiden, aku batengka jurang Mesir di Madinah. Dia duduk ada kiambo, anak-anak duduk barang Pak. Lalu Pak jamaah ada kiambo sholat. Sudah sholat asar ya. Kami sudah sholat asar tak pulang ngaji. Datang anak muda. Indonesia. Oke ceng, ceng. Nahnu Indonesia. Kami ini orang Indonesia. Ditanya kamu Raisul Indonesia. Siapa presiden Tuhan? Menjawab waktu itu Raisul Indonesia Abdurrahman Wahid. Kami cakap Abdurrahman Wahid Ahmad butuh presiden Tuhan dulu. Aku cakap bobo Pak. Tuhan, yang buta adalah matanya. Masalah sampai, tetapi hatinya tidak buta. Mana yang lebih bahaya bagi Tuhan, buta mata atau buta hati? Mana yang berbahaya? Mana berbahaya buta mata daripada buta hati? Bahaya buta
butuh hati Pak. Apalagi kalau para pejabat buta hatinya melihat kebenaran, itu dong. Orang buta mata, kalau buta hati, jalan ke masjid tampak, tapi pintu masjid tidak tampak. Atau butuh hati itu Pak. Jalan ke rumah masjid tampak, tapi pintu masjid tak tampak. Itu butuh hati. Orang kadang-kadang pergi ke masjid, pergi mengaji, pergi ciri, pergi buang air Pak. Awak di jalan kalau tersesat buang air mencari Pak. Kalau nak sholat masjid. Kita lah ketika aku kalau nak sholat, tapi kalau waktu sholat, benar sekali simpang yang bangga kebetulan bawa ketuanya. Wah jiwa jadi kami simpang yang bangga surau. Harus sekali maghrib. Ambo nak PW, jadi ambo pak tibo pasurangan dan agak dia ambo diteras. Turun tigo tu afandan dari Solo kan dari Parangpanjang dari Padang arah kamari arah Bukit Tinggi ke Kupaya Kumpul bukan baru. Turun tigo tu afandan. Akhir dia ambo dalam hati alhamdulillah. Lain taran jawab salam maghrib. Ambo cari dari Bundar Mandir ke WC. Sudah pengayu sudah kejamban naik ke tutul lari turun tigo. Kakek siang mo dalam hati memang tak kejamban dia pakai. Makanya simpang kejamban lu sih WC benar aja. Kita ciri juga nanya. Aku yakin di umat Islam. Kenapa? Tak mungkin kalau orang non Muslim boleh orang lain. Apa yang butuh itu hati. Aku lewat ini Pak. Sholat awak banyak yang setengah-setengah. Salat zuhur setengah 3, salat asar setengah 6, salat maghrib setengah 8, salat subuh setengah 7. Mulai pandai salat sampai laubanan salat setengah 7. Ingat Pak Ibu-ibu, kita kok tak dulu. Imam As-Syafi'i dalam penelitiannya, umur umat Islam di dunia ini Pak 1500 tahun. Bahkan Imam Malik dengan Imam Hambali meneliti kurang dari itu. Imam As-Syafi'i meneliti umur umat Islam atau umur manusia di dunia itu 1500 tahun. Sekarang sudah dipakai 1440. 1000 sampai 100 Kalau memang benar penelitian Imam As-Syafi'i 60 tahun lagi hari kiamat. Ya hati-hatilah Pak nanu bini. Jawab pertanyaan mereka itu. Ya kan? Siapa bini Anda? Kamu jawab. Siapa Haji? Setelah dimulai aja Haji. Kecuali yang senior Abu. Kita sama-sama ke Makkah di beliau. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, berpikir